Coba lihat sebelah kiri kananmu, Bapak sangat mengasihi. Lihat mukanya baik-baik, senyum, kasih keluar gigimu yang terbaik. Dan katakan, Bapak sangat mengasihimu. Ya, lagi. Ya. Anda di sini harus belajar mengutarakan satu kesopanan atau kehormatan kamu kepada pencipta dengan menyapa dia Bapa. Amin. Kenapa? Karena kamu anaknya. Katakan saya anaknya, saya harus menyapa dia dengan penuh hormat. 1, 2, 3. Ya. Amin. Coba lihat sebelah kiri kanan. Menyapa dia dengan penuh hormat. 1, 2, 3. Ya. Tidak mungkin kau punya bapak nama Filipus, kau panggil dia, "Hei Filipus sini." Tidak tahu? Pasti Anda menyapa Bapak. Betul tidak? Karena itu rasa hormat, menghargai, sopan santun. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jadi pakai otak. Ngomong pakai otak. Lagi. Ya, oke. Saudara, minggu lalu Anda belajar sesuatu yang penting. Sehingga hari ini saya mau kasih satu hal yang penting buat kamu tentang proses bagaimana seseorang itu bisa lahir baru. Bisa nangkap ya? Jadi saya ingatkan dulu kalau kemarin minggu lalu itu saya ingin menyampaikan sesuatu yang disebut dengan Pentakosta. Ya tadi seperti kesaksian adik Nyong itu terbaik sekali. Kemudian kalau ada dalam persekutuan kamu ada proses 10 hari ya. Seringkali orang hanya melihat 10 hari penantian Roh Kudus. Tetapi orang itu seringkali lupa untuk bisa sampai kepada 10 hari itu ada proses demi proses. Setuju, katakan amin. Dimulai dari proses Last Supper atau perjamuan malam terakhir. Di mana kita punya Bapa itu memecahkan dia punya roti sebagai tubuhnya. Begitu. Kemudian ada proses Getsemani. Bisa nangkap sampai di sini. Kemudian ada proses pengadilan di situ. Kemudian ada proses mulai penyiksaan demi penyiksaan sampai pada proses salib. Kemudian kata Kisah Rasul berkata setelah penderitaannya berarti ada proses penderitaan itu selesai teman. Kalau dalam bahasa Alkitab pada hari yang ketiga dia bangkit saudara. Dia tidak langsung meninggalkan bumi. Tetapi ada proses 40 hari. Bisa nangkap sampai di sini kakak? Ada proses 40 hari di mana yasa kita atau Tuhan Yesus ini apa? Dia berjumpa dengan murid-muridnya bukan untuk buat mujizat. Bukan pula hanya sekedar mau kasih tahu bahwa ini saya loh, saya sudah bangkit. Bukan itu teman. Tetapi di kata Alkitab berkata selama 40 hari dia berjumpa dengan murid-muridnya mengajar akan dirinya, siapa dia dan tentang pemerintahan Bapa yang kudus dan yang benar. Jadi saudara bisa pahami di situ. Ada proses Last Supper. Kalau mau ujung kembali lagi ke paling belakang. Ada proses 3 tahun Tuhan Yesus kita Bapak Yasa ini bersama dengan murid-murid. Dari proses pemanggilan murid-murid. Dari pekerjaan mereka masing-masing. Ada yang nelayan, ada yang pemungut cukai, segala macam. Mayoritas nelayan. Matius pemungut cukai. Nah mereka semua dikumpulkan setelah itu hidup bersama dengan Bapak kita. Makan bersama, tidur bersama, mereka menyaksikan bagaimana dia berbuat mujizat. Semua proses itu mereka lihat, mereka dengar pengajaran-pengajaran yang penuh dengan perumpamaan, penuh dengan kiasan, penuh dengan teka-teki. Makanya kadang-kadang ketika yasa kita atau Tuhan Yesus ini dia berbicara, dia mengasingkan diri bersama dengan murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya itu akan menanyakan apa arti daripada apa yang kamu nyatakan. Pernah baca Alkitab begitu tahu? Pernah tidak? Coba lihat sebelah kiri kanan. Tidak tahu memang tahu saya jadi Kristen. Ini saya hanya mau mereview apa yang telah kamu tahu. Amin. Apa yang telah kamu dengar begitu. Setelah itu, yasa kita akan menjelaskan arti perumpamaan itu. Arti dari pengajaran-pengajaran. Jadi kamu lihat prosesnya itu panjang loh. Bukan 10 harinya, setuju katakan amin. Jadi Anda bisa lihat di situ. Untuk orang bisa sampai kepada 10 hari, dia harus mengalami Bapa dulu. Lihat, dia harus mengenal dia.
melihat mujizat, melihat apa yang ada di situ, pengajaran-pengajarannya, tidak mengerti, dia harus tanya, ada proses, jatuh bangun. Bahkan sampai Petrus pun ada dalam satu kisah di dalam kitab suci, dia sempat meninggalkan, dia kembali kepada pekerjaannya menjadi seorang nelayan. Artinya bukan mulus-mulus semua, setuju katakan amin. Ada jatuh bangunnya, ada dia punya kegagalan demi kegagalan. Bahkan kamu lihat dari 12 murid, gagal satu. Itu sudah hidup dan Tuhan Yesus kasih tahu sebelah kiri kanan. Lu nih sudah lihat dia ini. Pasti punya peluang gagal tidak? Pasti. Pasti punya peluang untuk mengkhianati dia tidak? Pasti. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jangan ada dusta di antara kita. Iya toh? Bisa nangkap sampai di sini. Makanya kamu lihat Yudas itu penuh penyesalan. Makanya dia gantung diri itu karena menyesal. Bodohnya Yudas dibunuh diri. Coba kalau dia menyesal itu dia pergi cari Tuhan Yesus. Pasti ada pengampunan. Setuju katakan amin. Karena salib telah ditegakkan. Pasti pengampunan terlahir di situ. Tapi kan Yudas sudah penuh dengan penyesalan yang sangat amat. Yudas sudah penuh dengan tuduhan demi tuduhan. Yang dibuat oleh maut. Habis dia. Singkat cerita. Dari 12 sisa 11. Itu yang tiap hari ketemu. Kasih tahu. Apalagi kita ini. Doa saja Senin Kamis 1, 2, 3. Ya, bisa nangkap ya sampai sini ya. Jadi tidak mulus-mulus amat. Setelah itu teman-teman Anda bisa lihat prosesnya. Ketika mulai ditangkap, semuanya tercerai-berai. Semuanya lari menyelamatkan diri. Kenapa mereka bisa sampai seperti itu? Karena mereka tidak mengenal Bapa. Amin. Walaupun lu sudah setiap hari berjalan bersama dengan dia. Walaupun murid-murid itu juga mengalami kedahsyatan kuasanya dia dalam bentuk mujizat-mujizat. Tetapi itu tidak menjamin bahwa orang-orang itu mengenal dia secara pribadi. Bisa nangkap sampai di sini? Halo, bisa ngerti tidak? Kamu supaya saya pelan-pelan ini supaya kamu punya otak dan hati ini tangkap. Kalau tidak nanti bodoh terus. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jangan sampai bodoh terus. 1, 2, 3. Oh Kak Victor, saya ini pintar akademisi. Tapi soal Bapak buta semua. Makanya karakter masih ke setan, masih suka mendendam, masih suka pikir kotor tentang orang, masih suka jelekan orang. Coba lihat sebelah kiri kanan. Coba lihat. Ya, kasih tahu bertobat ya. Ngomong, bertobat sudah. Amin. Yo, bisa nangkap sampai di sini teman-teman. Jadi kamu lihat itu proses. Mereka tinggalkan Bapak semua. Tinggalkan nih semua. Hanya ada satu murid itu pun karena tertoa karena ada Bunda Maria. Lu tidak boleh lari di mana-mana. Yohanes, lu di sini temani saya. Yeah. Makanya dia bilang gini, astaga, saya kejebak di sini. Pasti Yohanes bilang gitu. Karena Yohanes pun punya ketakutan yang sangat amat. Kenapa diambil Yohanes untuk mendampingi Bunda Maria untuk bersama-sama mendampingi Tuhan Yesus nanti di Golgota? Karena dia murid yang paling disayang oleh Tuhan Yesus. Bisa nangkap tidak? Paling dekat, yang paling tahu isi hatinya, istilahnya begitu. Ya orang percayalah. Lu jangan piman mana. Ada proses kakak. Murid-murid pergi ke situ tinggal semuanya, tinggal ini perempuan-perempuan yang meratap, menangis segala macam. Yohanes yang hanya cuma ikut-ikutan saja teman. Sampai pada proses dia bangkit, istilahnya begitu ya. Setelah dia bangkit teman-teman, dia mengumpulkan, dia pergi mengunjungi satu persatu murid-muridnya ini teman-teman. Bukan untuk kasih tahu bilang gini, ayo semangat, ayo ya. Bukan, dia mau menceritakan ini siapa nih aku ini sebenarnya. Bagaimana pemerintahan Bapak ini, rancangan Bapak di depan sana itu seperti apa. Gila kamu lihat. Baru setelah itu dia meninggalkan bumi, ini saya kasih kamu split sedikit. Dia meninggalkan bumi teman-teman. Baru dia bilang gini, kamu harus tunggu di loteng Yerusalem selama 10 hari. Kenapa bukan saat itu langsung pencurahan Roh Kudus? Kan dia sumbernya, setuju katakan amin. Kenapa bukan langsung tumpang tangan saja, langsung terjadi pencurahan Roh Kudus di situ? Kenapa ada proses lagi 10 hari? Kasih tahu sebelah kiri kanan. Dia Bapak kita yang punya pola yang sudah dia tentukan kakak. Ada pola yang namanya 50 hari. Coba lihat sebelah kiri kanan. Apa itu 50 hari? Kalau dalam perayaan
orang Israel namanya Sukot. Kalau ada Sukot, ada Sukot. Sukot itu hari raya panen, 50 hari. Begitu. Jadi pas, dia sudah hitung semua teman. Ada 50 hari, ada 50 tahun jubileum. Yaitu di mana semua budak-budak dibebaskan, orang punya tanah dikembalikan kepada tuan tanahnya yang sudah direbut. Itu jubileum. Ada Sukot, ada Sukot. Jadi Anda bisa lihat kita punya Bapak ini main angka semua. Ada 40 hari, ada 3 hari, ada 10 hari, ada 50 hari. Kasih tahu sebelah kiri kanan, dia main angka bos. Maka lu harus punya logika yang bermain. 1, 2, 3. Ya karena orang yang suka angka, orang yang berlogika. Makanya kalau orang bilang gini, ketentuan itu tidak masuk akal, dia yang tidak masuk akal. Yang ngomong ini yang tidak masuk akal. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kalau kamu bilang penciptamu tidak masuk akal. Karena dia bisa masuk akal, makanya bisa kamu terima dan percaya sama dia. Setuju katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Dia itu dahsyat. Dia itu pencipta yang masuk akal. 1, 2, 3. Ya iyalah. Dia ciptakan bulan. Kau lihat bulan masuk akal tidak? Atau hanya cuma bayangan? Matahari masuk akal tidak? Kenapa bisa masuk akal? Karena kau lihat dan ada bisa terekam dalam akal kamu. Terekam. Ini tidak masuk di akal nih. Tidak masuk di akal karena mana? Kok matahari bisa kok? Kau bisa rasa dia punya sengatannya. Kau bisa rasa dia punya gerahnya. Kau bisa rasa semua. Coba lihat sebelah kiri kanan. Yang tidak masuk akal tuh kau. 1, 2, 3. Ya toh? Kadang-kadang orang sudah pikir begitu. Lu yang pikir begitu. Berarti yang tidak masuk akal siapa? Kadang-kadang orang tidak pikir yang negatif tentang kamu. Tapi kamu yang berpikir negatif tentang orang. Berarti yang bermasalah yang tidak masuk akal itu siapa? Coba lihat sebelah kiri kanan, bertobat kamu. 1, 2, 3. Iyalah. Ya begitu ya. Jadi singkat cerita, nanti kita bicara angka-angka. Tapi bukan sekarang ya. Amin. Ini 10 hari. Jadi kalau orang bilang begini, ada ibadah pencurahan Roh Kudus. Saya ingin tanya, kau sudah 3 tahun dengan Tuhan? Ini saya mau ekstrim. Ya? Ini ekstrim. Sudah 3 tahun? Belum kakak. Tahu saya. Sudah pernah ada dalam lasaper bersama dia? Lu angkat perjamuan di lupung gereja saja lu tidak mengerti apa artinya perjamuan. Apa artinya kau makan tubuhnya, kau minum darahnya, kamu tidak ngerti. Yang penting beta sudah ikut katekisasi, yang penting beta sudah komuni awal waktu beta SD atau apa. Kemudian beta terima sah. Tanpa beta mengerti. Makanya kadang-kadang ada orang terima langsung foto. Karena di hostinya ada. Kamu bertobat semua di sini ya. Jangan kamu angkat perjamuan di gereja kamu seperti orang yang tidak mengerti dan menghargai perjamuan kudus. Saya jelaskan. Supaya kamu waktu angkat di gereja kamu masing-masing, kamu terima itu, kamu menghormati dan menghargai dengan sungguh. Karena untuk sampai di tangan kamu itu butuh perjuangan yang sangat amat. Bahkan sampai dia memberikan tubuhnya, dia memberikan dia punya tubuh ini dijamah oleh manusia yang tidak mengenal dia. Yang sangat membenci dia, supaya kamu tahu. Hasil itu ketong hanya cuma datang foto-foto, kemudian minum depo anggur sedikit, wih ini keras. Coba lihat sebelah kiri, lupa otak yang keras. Makanya tidak ngerti-ngerti. Sudah ikut gereja sedia juga otak masih tertutup. Besok masih foto terus. Hargai dong dan hormati. Mari nanti kita bahas ya. Amin. Nah jadi 10 hari itu bukannya sekedar sebagai sebuah rutinitas agamawi. Karena pasca selesai kemudian kebangkitan, habis itu kenaikan selesai, kemudian ada 10 hari maka semua persekutuan, ada gereja yang merayakannya. Apakah itu baik? Baik saja. Sah saja. Kok itu keputusan masing-masing organisasi, masing-masing komunitas. Kalau di sini saya tidak memutuskan. Kecuali kamu semua sudah 3 tahun dengan Tuhan Yesus. Kecuali kamu sudah malam itu kamu ada bersama dengan dia. Kemudian kamu juga melihat bagaimana dia sengsara, dia menderita. Kemudian kamu juga mau memberi hidup kamu sungguh-sungguh buat Bapak saya. Mari kita 10 hari. Saya rasa tidak sampai 10 hari dia langsung curahkan rohnya buat kau. Amin. Saya bukan bilang tidak boleh, boleh, silakan. Itu keputusan masing-masing orang. Jadi Anda harus bisa kita kembali ke 10 hari. Jadi 10 hari itu baik kalau kamu telah melewati semua proses dan mempersiapkan hati kamu untuk ada dan mengalami dia di dalam seluruh hidup kamu. Amin. Jadi 10 hari itu gunanya untuk apa teman? Melatih kesetiaan daripada murid-murid untuk bisa sampai pada satu posisi diberikan satu otoritas.
Satu kuasa yang dahsyat untuk mereka bisa berjalan dengan kuasa. Jadi yang penting itu yang mana? 10 hari atau 40 hari? Mana? Yang penting itu 10 hari atau 40 hari? 40 hari. 40 hari, tanpa 40 hari lu tidak bisa masuk 10 hari. Karena 40 hari itu dia mengajar tentang dirinya. Dia memberitahukan siapa dia sebenarnya. Dia memberitahukan hukum ketetapannya Bapa kita. Ada amin? Dia memberitahukan pemerintahan itu seperti apa. Rancangannya dia ya hidup itu tuh seperti apa. Semua diberitahukan di 40 hari. Makanya 10 hari untuk apa? Membuat mereka penuh dengan kuasa dan otoritas. Hikmat dan pengertian dan pewahyuan mereka sudah dapat di sini kakak. Kemudian kekuasaan dan otoritas mereka dapat dalam proses 10 hari. Makanya kamu lihat Petrus berdiri, dia bicara dengan penuh kuasa. Bicara bukan hanya kuasanya, tapi penuh dengan hikmat dan pengertian. Setuju katakan amin. Penuh dengan pewahyuan. Makanya semua orang yang mendengar itu menyesali memukul-mukul tubuh mereka. Karena mereka itu adalah orang-orang yang menyerahkan jasa. Salibkan dia. Itu supaya kamu tahu. Yang juga melewati bukit Golgota dan mencibir. Tui. Makanya mereka menyesali mereka punya perbuatan. Dan mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada dia. Dan memberi dia punya diri untuk dibaptis. Itu yang terjadi tuh. Maka 3.000 orang bertobat. Nah itu yang terjadi kakak. Jadi ada proses pewahyuan di situ. Proses pengertian. Proses hikmat pengetahuan di sini 40 hari. Ada proses untuk kuasa dan otoritas di sini. Makanya manusia itu selalu mengejar yang kuasa di sini. Karunia-karunia di sini. Padahal mereka lupa bahwa ada proses hikmat dan pengertian yang harus penuhi lu punya hidup. Karena inilah yang membuat lu bisa bertahan. Lu punya kuasa, lu punya otoritas. Oke, tetapi bisa tidak menghancurkan kamu? Sangat bisa. Berapa banyak hamba Tuhan yang punya karunia tapi sombongnya minta ampun. Berapa banyak hamba Tuhan yang punya dipercayakan Tuhan banyak hal. Tetapi dia menyeleweng. Dia hidup tidak lurus dengan Bapa. Makanya kenapa Bapa kita punya proses 40 hari. Lu diperlengkapi dengan pengertian. 40 hari lu diperlengkapi dengan hikmat pengetahuan. Bahkan diberikan pewahyuan. Supaya apa? Ketika lu terima ini kuasa. Lu terima ini otoritas. Lu tidak bisa menyeleweng. Lu masih hidup benar kudus di hadapan Bapa. Setuju katakan amin. Karena yang bisa membuat engkau hidup kudus dan benar itu pengertian. Yang bisa membuat engkau itu tetap ada di jalan yang benar. Pengertian. Butuh tidak pengertian? Sangat butuh. Kasih tahu sebelah kiri kan. Makanya belajar. Mau kuasa? Mau kakak. Siapa yang tidak mau dipakai Tuhan? Pasti semua mau. Siapa yang tidak mau punya karunia? Pasti semua mau. Tetapi persoalannya setelah lu terima itu kakak. Kan ada proses. Bukan kau terima Roh Kudus di dalam lu pun diri. Habis itu lu melayang-layang tidak tinggal di ini bumi. Lu masih tinggal di bumi. Di dalam lu pun tubuh ada keinginan daging, ada keinginan mata, ada keangkuhan hidup. Bagaimana lu bisa melawan itu keinginan dalam lu pun diri? Kalau lu sendiri tidak punya pengertian. Lu sendiri tidak dilengkapi dengan hikmat. Lu sendiri tidak dilengkapi dengan pengetahuan. Bahkan di dalam lu pun diri tidak ada pewahyuan. Tidak segampang itu Ferguson. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Butuh perjuangan bos. 1, 2, 3. Ada amin? Karena banyak orang sudah bilang saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Saya sudah bisa berbahasa roh. Dari kepala sampai ke ujung kaki ini semua dingin. Oh kamu ini belum ada yang panas-panas ini. Dulu awal-awal 5 tahun pertama ini komunitas bangun. Saya berdiri semua tumbang semua ini. Saya tidak pernah tumpang tangan di orang sampai hari ini. Tapi orang jatuh semua. Jatuh. Tapi saya sendiri yang capek. Semua berteriak habis. Semua capek sih. Sekarang juga kita doa kamu berteriak juga bisa. Tinggal saya tekan di titik-titik mana sih kau berteriak ini. Oh ini setan banyak. Tinggal kasih keluar lah. Kasih keluar di sini, kasih keluar. Gampang-gampang ini. Coba lihat sebelah kiri kanan. Mau pulang besok pagi. Kau pelepasan. Ya tuh, makanya kamu kejar pengertian. Karena pengertian itu akan menolong kamu melepaskan semua yang mengikat tubuh kamu. Setuju katakan amin. Makanya dia 40 hari itu gila penting sekali. Dia ngajar tentang dia ngajar tentang rancangannya, dia ngajar tentang namanya. Makanya selama
Bapak kita Yasa di bumi bersama 3,5 tahun bersama dengan murid-murid. Mereka tidak pernah memanggil dia tuh Yesus atau Yasa. Tidak pernah. Panggil dia Rabi. Coba kamu lihat, ya Rabi, ya Rabi, ya Rabi. Panggil dia Rabi. Penghormatan. Kenapa panggil dia Rabi? Karena Tuhan Yesus ini adalah lulusan terbaik di Universitas Yudaisme. Makanya gelar dia itu guru, Rabi. Makanya dia diberikan hak untuk bisa masuk ke sinagog. Untuk bisa apa? Membuka kitab-kitab Taurat dan mengajar. Karena dia punya titel, sekarang seperti STH begitu. Dia punya titel, dia punya surat izin untuk bisa masuk ke sinagog. Makanya ahli-ahli Taurat, kakak dong, untuk bisa menyentuh Tuhan Yesus tidak bisa. Kenapa? Mereka tahu, mereka ini seleting. Mereka satu angkatan, ini yang terbaik. Dia berbeda dengan yang lain. Makanya mereka juga iri, bisa nangkap sampai sini. Karena dia dari kecil, usia 12 tahun, itu sudah masuk dalam sekolah-sekolah Yahudi. SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jadi dari usia 12 tahun sampai usia 30 tahun tidak tercatat dalam Alkitab. Karena memang dia sekolah. Kasih tahu, makanya sekolah. Kasih tahu, sekolah. Lu percaya Tuhan Yesus toh? Sekolah. Tuhan Yesus saja sekolah, lu saja sekolah. Padahal dia pencipta. Dia itu yang menjadikan segala sesuatu. Dari dia semua hikmat dan pengertian. Tetapi dia itu taat hukum Yudaisme supaya kamu tahu. Hukum itu terlahir dari dirinya. Waktu zaman Musa. Semuanya itu dari dia. Makanya dia ikuti. Tidak ada pola dalam Yudaisme yang dia rubah. Dia ikuti, dia genapi. Setuju katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Hati-hati. Tangkap cepat-cepat. 1, 2, 3. Bisa nangkap sampai di sini? Jadi 40 hari atau 10 hari? Kok tadi bilang 10 hari? Memang tipe kamu adalah tipe orang yang suka karunia. Emangnya enak ada dapat karunia? Dapat karunia itu susah bos. Susahnya bukan susah dapatnya. Susah mempertanggungjawabkannya di hadapan Bapa. Lu jatuh satu kali, lu habis bos. Makanya kenapa Bapak kita tuh melewati semua proses dulu. Supaya kita jangan buru-buru. Tuhan kasih saya karunia. Tuhan buka saya punya mata rohani ini. Supaya saya bisa lihat. Nanti setan lu lihat juga. Lu bisa kuat kau sonde lihat itu setan punya rupa-rupa. Dari sapi jadi babi. Dari babi jadi kambing. Dari kambing jadi tikus. Kan saya pernah bersaksi di sini. Waktu kita mau berdoa di Kupang Barat, sana jalan-jalan gini, kau lihat dari jauh sapi. Semakin dekat babi. Semakin dekat lagi kambing. Semakin dekat lagi sudah anjing. Anjing-anjing tikus. Hilang. Sekarang pertanyaan saya. Lupa iman kuat atau sonde? Itu baru jauh itu. Tiba-tiba dia bilang, begitu. Coba saya tanya. Coba lihat sebelah kiri kanan. Makanya jangan minta kalau iman sonde kuat. 1, 2, 3. Ya, perkuat dulu imanmu. Setuju katakan amin. Jangan kamu lihat ini orang tuh, ini orang, wih dia hebat, bagus. Beta kayaknya beta harus jadi seperti dia. Jangan. Jadilah seperti bapamu. Setuju katakan amin. Karena kamu berasal dari dia. Kamu harus kembali ke dia. Kamu harus menjadi serupa dengan dia. Setuju katakan amin. Bukan jadi seperti hamba Tuhan. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kau miring ini. 1, 2, 3. Ya. Jadilah dirimu sendiri seperti yang Bapa inginkan. Karena kamu semua terlahir dari dia. Setuju katakan amin. Ya, itu pendahuluan yang minggu lalu. Sudah bisa nangkap, agak penuh sedikit otak. Saya mau masuk ini yang lebih ekstrim. Ya. Karena banyak orang itu salah prediksi tentang lahir baru. Karena yang penting, lu sudah memberi diri, kemudian pergi ke gereja, pergi baptis Islam, atau baptis apapun dalam bentuknya segala macam, keluar, kemudian langsung sudah disebut lahir baru. Mari kita belajar ini baik-baik supaya kamu semua jangan terjebak dengan pemahaman-pemahaman yang ada. Tetapi kau ikut lurus apa yang dikatakan oleh Alkitab. Setuju katakan amin. Coba lihat sebelah kiri kanan. Tidak ada praktek yang salah. Semuanya tergantung pengertian. 1, 2, 3. Ya, lu mau baptis dalam jenis apa silahkan. Lu mau percika, lu mau pakai selam kah, lu mau pakai bendera kah, suka-suka. Dan semua masing-masing punya dasar Alkitab. Betul kok sonde. Satu bilang percik yang paling bagus. Satu bilang gini, selam yang paling benar. Yang percik bilang ini dasar Alkitabnya. Yang selam bilang ini dasar Alkitabnya. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Sampai kiamat. Nanti di hadapan Bapa pada waktu pas pengadilan takhta putih juga. Lu dan dia ini berkelahi terus hanya gara-gara ini. Kitong ini mau kenal Bapa. Atau hanya cuma mau berkelahi hanya gara praktek-praktek.
Betul tidak? Coba lihat sebelah kiri kanan. Yang penting itu mengenal Bapa dan hidup benar atau hanya cuma berkelahi gara-gara praktek-praktek seremonial. Tanda-tanda. Bukan sesuatu yang penting yang harus lu miliki dan lu pendiri. Bukan berarti itu tidak boleh. Silakan, itu kepercayaan Anda, itu iman Anda. Saya tidak bilang itu tidak boleh dan salah. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Anda jangan salah omong. 1, 2, 3. Ya, oke. Jadi untuk sampai di sana tidak gampang ya, prosesnya panjang. Hari ini tentang lahir baru. Kan minggu lalu ada pertobatan. Untuk orang bisa sampai kepada Pentakosta, itu dia harus yang disebut dengan pertobatan yang sungguh. Jadi bukannya sekedar, oh saya bertobat. Itu kemudian dia melakukan sesuatu tindakan di situ. Kemudian dia keluar, kemudian saya sudah berubah. Kakak, perubahan seseorang itu tidak segampang yang orang berpikir. Yang penting beta sudah di gereja popoko tangan, beta sudah di gereja yang berbahasa roh dari awal sampai akhir. Oh ini beta sudah di sorga kedua, tingkat ketiga. Coba lihat sebelah kiri kanan, tidak jamin. Lu mau gereja diam, lu mau gereja yang popoko tangan, lu mau gereja yang tidak ada apa-apa. Kasih tahu sebelah kiri kanan, semua tergantung lu. 1, 2, 3. Ya, kasih tahu sebelah kiri kanan, lahir baru itu penting. Lagi. 40 hari, 10 hari. Melalui proses pertobatan. Sekarang semua yang kamu terima, hikmat, pengertian, pewahyuan di sini kamu terima. Kuasa otoritas kamu terima. Emangnya kamu berjalan ini gampang? Tidak bisa tanpa kamu lahir baru. Selama lu tidak bisa lahir baru, lu tidak lahir baru kakak. Mungkin lu dengar pengertiannya, tapi itu tidak hidup di dalam kamu. Karena hikmat, pengertian, pengetahuan, bahkan kuasa dan otoritas yang diberikan Bapa kepada kamu akan terus hidup di dalam kamu kalau kamu lahir baru. Kalau kamu apa? Menjadi manusia baru. Bisa nangkap sampai di sini? Coba ngomong di sebelah kiri kanan. Kalau mau hikmat, pengertian, pengetahuan, kuasa, otoritas terus hidup di dalam kita, kita harus lahir baru. 1, 2, 3. Amin. Kan kamu mulai proses nih, pertobatan, ada hikmat, ada pengertian di situ, ada pengetahuan di situ, ada pewahyuan di situ, ada kuasa di situ, ada otoritas yang diberikan Bapa kepada kamu. Kan kamu harus jaga dong. Setuju, katakan amin. Itu kan bisa saja bisa hancur, bisa. Makanya kenapa kamu butuh yang disebut dengan lahir baru. Kamu harus masuk itu proses. Soalnya bisa, saya sudah bertobat, saya sudah berhenti maki. Nanti orang datang tempel, langsung lu keceplosan maki. Betul tidak? Bisa sudah benci dia, tiba-tiba dia lewat. Maka lu ingatlah masa lalumu. Lu ingat bagaimana dia kata-katain lu. Beta mau togur kafik, tapi beta kayak masih ada. Kau bilang kemarin bertobat. Kemarin bilang sudah mengampuni. Ya kafik, mengampuni kan bukan berarti melupakan. Yes. Mengampuni itu memang tidak melupakan, Kak. Siapa yang bilang kamu mengampuni habis itu melupakan? Kamu manusia yang punya memori, yang menyimpan semua rasa. Ya toh, yang menyimpan semua tanda, tawa, sukacita, duka cita, sakit hati, memorimu mengingat. Tapi masalahnya di sini, bos. Mengampuni itu melepaskan, bukan melupakan, guys. Kasih tahu sedikit. Jadi mengampuni itu apa? Melepaskan, bukan berarti mana ada manusia melupakan orang lain. Walaupun dia sudah menyakiti kamu, walaupun dia telah mengkhianati kamu, mungkin dia selingkuh di belakang kamu. Apakah kamu akan melupakan dia sekejap? No. Tidak mungkin. Sedikit-sedikit sewaktu-waktu kau akan melihat masa lalumu. Dengan melihat FB-nya kah? Dengan melihat Instagram-nya kah? Atau mungkin dengan melihat dia punya status di WA. Coba lihat sebelah kiri. Halo. Oke. Ayo. Jadi pertobatan itu everyday. Setiap hari. Bukan sekali saja. Kemudian langsung lu putuskan pergi ke sana. Keluar dari air langsung berubah. Pertobatan itu setiap waktu. Makanya lu butuh lahir baru. Karena hanya cuma dengan orang lahir baru. Menerima manusia baru. Yang selalu diperbaharui setiap hari. Ada amin? Kalau kamu tidak mengenakan manusia baru. Atau menjadi manusia yang terlahir kembali. Kamu tidak akan pernah mengalami perubahan dan terobosan dalam hidup kamu. Tidak bisa. Kenapa? Ada yang menghalangi. Lihat saya. Saya cerita kisah yang paling awal. Kenapa kamu butuh lahir baru? Kenapa saya harus lahir baru, Kak Fik? Padahal saya sudah Kristen. Saya sudah percaya Tuhan Yesus.
Saya gereja dalam 1 bulan 4 kali. Yes. Ada kebaktian rumah tangga, saya ikut. Ada kebaktian pemuda, saya ini orangnya. Ada kebaktian apapun juga, saya ini. Pokoknya di mana ada persekutuan doa, saya selalu hadir di setiap ibadah di muka bumi ini. Nah, lihat, saya bawa kamu. Ini masa sebelum Adam jatuh dalam dosa. Kita harus ke situ dulu supaya kamu mengerti kenapa saya harus lahir baru. Waktu Bapa menciptakan Adam, Bapa menciptakannya sesuai rindunya dia. Garis bawahi, sesuai apa kakak? Rindunya Bapa atau sesuai kehendaknya Bapa. Maka Bapa mengambil tanah dan menciptakan tubuh yang kudus ini. Kenapa saya bilang tubuh yang kudus? Karena tercipta serupa dengan dia yang kudus. Ada amin? Maka Adam tercipta, jadilah Adam atau manusia. Adam itu bahasa Ibrani sana artinya manusia. Jadilah manusia ini, laki-laki ini manusia ini, jadi. Serupa segambar dengan Bapa, lahir dari keinginan dan kehendak bahkan kerinduannya Bapa. Jadilah seorang Adam yang sempurna. Kudus, sempurna. Seperti Bapa. Bisa nangkap sampai sini? Oke. Ketetapan Bapa berikan buat dia. Hukum Bapa berikan buat dia. Pewahyuan Bapa berikan buat dia. Kuasa, otoritas Bapa berikan buat Adam. Kamu harus tahu. Bapa bicara itu dengan Adam, bukan dengan Hawa. Bapa bicara dengan dia, berjumpa dengan dia. Makanya Adam sangat mengenal Bapa. Amin. Karena Adam bagian dari Bapa. Berjalannya waktu, Bapa pun melihat Adam seorang diri. Kemudian mengambil rusuk seorang Adam dan membuatlah dia seorang perempuan. Perempuan itu belum punya nama. Nanti ketika dia melahirkan banyak anak, baru disebut Hawa. Seorang yang disebut ibu dari semua yang hidup. Jadi harus mengerti dia punya proses. Ini Adam, ini Hawa. Yang menerima hukum, yang tahu ketetapannya Bapa, yang tahu rindunya Bapa, yang tahu pikirannya Bapa, itu Adam. Hawa dia dengar dari Adam. Bisa nangkap sampai sini? Berjalannya waktu, singkat cerita, kamu pasti tahu Hawa pun mengambil buah itu dan memakannya, saudaraku. Kemudian apakah dia langsung memberi? Tidak, kakak. Pada saat dia memakan buah pohon yang memberi kematian, atau dalam Alkitab di situ ditulis dalam terjemahan yang sudah diterjemahkan dalam kitab kamu, yang sebenarnya terjemahan aslinya di situ tulis pohon kematian, bukan pohon yang membawa pada pengetahuan yang baik dan yang buruk. Emangnya Adam itu tidak tahu mana yang jahat, mana yang baik? Tahu tidak? Dia penuh hikmat, dia penuh pengertian, dia penuh pengetahuan. Dia adalah gambaran daripada Bapa, serupa. Pasti dia tahu tidak yang baik dan yang jahat? Sangat tahu. Berarti pohon itu pohon kematian. Dia tahu enggak? Dia tahu. Nah, kamu lihat di situ. Pada waktu Hawa itu ambil, sudah pasti bumi ini ikut bergejolak. Karena kesalahan fatal yang dibuat oleh Hawa. Dia melanggar hukum, perintah dan ketetapan Bapa. Adam nun jauh di sana yang tidak dekat dengan buah pohon. Pohon yang membawa kematian itu, teman. Itu jauh. Makanya Adam hanya cuma melihat petir menyambar. Angin bergelora. Dan semuanya menggelegar. Adam pun tahu ada sesuatu yang terjadi. Yaitu Hawa melakukan kesalahan. Pasti. Singkat cerita, teman. Hawa itu berjumpa dengan Adam. Gitu. Apakah Adam ini langsung bilang begini sama Hawa? Hawa, engkau telah melakukan satu pelanggaran yang diperintahkan oleh Bapa kita. Terkutuklah engkau. Harusnya Adam omong begitu. Tetapi apa yang terjadi, teman? Hawa dirangkul oleh Adam. Dan Adam lebih memilih kasih yang ada di dalam diri Adam untuk mencintai dan menerima Hawa apa adanya. Hawa sudah datang dia menangis-menangis. Hawa sudah datang dengan dia punya keluh kesah. Hawa sudah datang bilang gini, Adam, lu lihat beta tadi Adam. Aduh hancur beta Adam. Adam semua mati sah.
Maka Adam dengan semua yang ada di otak beta tahu dia pikir apa, beta juga pikir ini Adam kenapa lu begini. Kamu tahu sejak saat itu Adam menanggalkan kehormatan yang Bapa beri buat Adam. Tinggalkan, straight. Dia yang adalah gambaran Bapa bro, dia lebih memilih Hawa. Jalanlah dia dengan Hawa. Apa yang terjadi Adam dan Hawa? Apa yang dibuat Adam dan Hawa? Bersetubuh. Dulu Adam dan Hawa tidak bisa bersetubuh karena tidak ada birahi. Tidak ada. Mereka betul-betul hidupnya kudus bersama Bapa. Tapi waktu keluar dari Taman Eden, mereka itu sudah penuh dengan birahi, Kak. Dan mereka itu sudah bersetubuh seperti layaknya binatang. Padahal bersetubuh itu diciptakan Bapa untuk binatang. Kenapa? Karena binatang punya range waktu untuk hidup di bumi. Makanya binatang butuh bersetubuh untuk bisa melahirkan keturunan supaya bisa meneruskan gennya mereka. Itu binatang. Sedangkan manusia tidak bersetubuh. Manusia akan turun ke bumi seturut kehendaknya Bapa. Bisa nangkap sampai di sini? Ya jadi kalau orang tanya begini, kalau tidak ada dosa waktu itu, karena kau semua turun ke bumi? Bapa akan turun dengan caranya, ambil tanah dia buat. Bapa kita pencipta guys, jangan lu mengkerdilkan penciptamu, setuju katakan amin. Kamu dan saya harus terlahir sesuai kehendaknya, bukan keinginan laki-laki dan perempuan. Maka sejak saat itu kakak dorang, semua manusia yang terlahir dari rahimnya Hawa, itu terlahir oleh karena keinginan laki-laki dan perempuan. Atau garis bawahi dengan birahi hawa nafsu. Sekarang saya bawa kamu ke belakang sedikit. Beda tak? Yang diinginkan Bapak ciptakan sendiri enggak dengan tangannya? Yang diinginkan oleh manusia caranya apa? Manusia itu lahir ke bumi. Ngomong kuat, enggak apa-apa. Ya, beda. Yang Bapak kehendaki lahir dari keinginan Bapak. Lahir dari kehendak Bapak. Yang diinginkan oleh manusia di sini dengan bersetubuh, jadilah manusia banyak. Maka sejak saat itu kawan, setiap kali manusia terlahir ke bumi, dia menjadi manusia yang penuh dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, hawa nafsu, plus kutuk. Semua manusia yang terlahir di dalam bumi ini, itu terlahir dengan kutuk, terlahir dengan birahi, terlahir dengan keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup. Jangan heran kalau kamu dalam tubuh kamu berjuang dengan diri kamu sendiri itu setengah mati. Betul kosonde? Kalau kamu waktu itu terlahirnya, semua kita ini terlahir oleh karena kehendaknya Bapa, emangnya birahi bisa kuasai kita? Tidak bisa. Emangnya keinginan daging bisa kuasai kita? Tidak bisa. Emangnya keinginan mata bisa kuasai kita? Tidak bisa. Kenapa? Kita terlahir dari kehendaknya Bapa. Karena kita semua terlahir dari sini kehendaknya manusia lewat persetubuhan teman. Maka ini keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, hawa nafsu, birahi, plus kutuk. Ada di dalam ini tubuh yang mungil ini. Anda mau cantik seperti apa? Mau ganteng seperti apa? Anda mau berdandan seperti apa? Tetap tubuh daging kamu itu tubuh yang terlahir oleh karena birahi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Amin. Jangan takut. Amin dulu. Ini ayatnya. Yohanes pasal yang ke-1. Ayat 13. Baca dari ayat 12. Ini agak berat. Pelajarannya berat. Ini khotbah berat. Jadi kamu harus tangkap baik-baik. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini posisi Adam sebelum jatuh dalam dosa. Lihat ayat yang ke-13. Orang-orang yang diperanakan bukan yang disebut anak-anak Bapa adalah mereka yang terlahir bukan diperanakan oleh darah dan daging, atau oleh keinginan laki-laki dan perempuan. Selama lu masih terlahir oleh karena keinginan laki-laki dan perempuan yang masih bercokol di dalam lu pun diri, lu bukan anak Bapa saya. Itu supaya kamu tahu. Berarti tubuh daging kita ini harus diperbaharui. Setuju katakan amin. Makanya lu butuh lahir baru, lu butuh lahir kembali.
supaya lu punya tubuh daging ini bersih, clean. Bukan lagi tubuh daging yang dikuasai oleh birahi, hawa nafsu, atau keinginan laki-laki dan perempuan itu. Sangat penting kau punya tubuh ini diperbaharui. Lihat 1 Korintus 15 ayat 50. Kalau kamu masih berjuang dan bertahan dengan tubuh daging kamu yang penuh dengan hawa nafsu dan birahi, kamu lihat ini ayat. Saya waktu renungkan ini, astaga, Bapak ada juga ini ayat. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-50. Sudah dapat? Oke, baca 2, 3. Saudara-saudara, yaitu saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam daging dan darah yang mana? Yang terlahir bukan karena keinginan roh, yang terlahir bukan karena keinginan Bapa, tetapi oleh karena keinginan daging. Katong ini terlahir semua, ini saya termasuk ini. Itu terlahir karena keinginan daging, karena birahi seorang laki-laki dan seorang perempuan, bapak kita, mama kita. Hawa nafsu menguasai kita. Sudah pasti itu dosa warisan terus turun-temurun. Makanya kita punya tubuh ini, daging kita sekarang, dan darah yang mengalir dalam tubuh kita ini, kakak, harus dibaharui. Menjadi tubuhnya siapa? Ya, tubuh yang seperti yang Bapak inginkan. Tubuh yang terlahir kembali menjadi tubuh yang dari Bapak. Amin. Ya, kamu lihat. Sekarang pertanyaan, karena ketong bisa punya tubuh yang sama seperti Bapak, yang Bapak inginkan? Karena di dalam darah kita ini mengalir darahnya Bapak. Lihat, ada proses namanya salib. Amin. Kamu lihat prosesnya salib. Darahnya tercurah, tubuhnya tercabik-cabik. Sebelum itu menjadi nyata, ada proses di lasaper. Dia memecahkan itu roti. Inilah tubuhku, cetrek. Ambillah dan makanlah. Kemudian dia ambil anggur. Inilah darahku. Ambillah dan tujuannya untuk apa? Lu makan dengan benar, lu minum dengan benar, dengan pengertian yang benar, maka setiap hari itu akan memperbaharui tubuhmu. Akan memperbaharui darahmu. Karena yang kau makan itu tubuhnya Bapa, yang kau minum itu darahnya Bapa. Itu tujuannya Bapa, itu salib itu ditegakkan buat kamu dan saya. Itu fungsinya. Kenapa dia bilang ini makan ini tubuh, makan ini darah. Karena darah dan daging kamu tidak akan pernah bisa layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak akan pernah bisa. Hanya tubuh yang berasal daripadaku, hanya darah yang berasal daripadaku, yang bisa membuat engkau bisa kembali dengan selamat kepada aku. Makanya saya bilang sama kamu, angkat perjamuan itu penting sekali kamu mengerti. Kalau di gereja kamu angkat perjamuan, angkat dengan sungguh-sungguh. Jangan main foto. Jangan pusing dengan orang di sebelah kiri kananmu. Angkat dengan sungguh-sungguh. Ada amin? Ada amin teman? Supaya apa? Tubuh dagingmu ini, daging ini diperbaharui. Kalau sudah ke setan terus kita ini. Darah yang mengalir ini bukan lagi darah pembunuh. Bukan lagi darah pezina. Bukan lagi darah yang kena kutuk. Tetapi darah yang diperbarui. Karena darah yang mengalir ini darahnya Bapa. Di dalam kita punya diri. Setuju katakan amin. Jadi salib penting. Ya. Setelah salib Bapa lahirkan pengampunan. Di dalam pengampunan dia tinggalkan apa? Tubuhnya dan darahnya. Ada perjamuan kudus di situ. Makanya kamu jangan main-main dengan perjamuan kudus. Jangan anggap sebagai sesuatu rutinitas agamawi. Kamu harus mengerti. Ternyata itulah yang Bapak inginkan untuk saya miliki dalam hidup saya. Supaya saya punya tubuh ini bisa diperbarui. Supaya saya punya darah ini mengalir darah Bapak. Supaya saya ketika di hadapan Bapak, oh tubuh saya sudah mantap. Ada amin? Itu kakak fungsinya. Bisa nangkap sampai di sini. Jadi caranya kamu menghargai tubuh dan darah dulu. Perjamuan itu. Jangan sampai hanya cuma rutinitas. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Jangan sampai hanya rutinitas. Oke. Mari kita buka Yohanes 3 ayat 4 sampai yang ke-7. Saya cepat saja ya. Yang penting kamu sudah dapat esensinya. Oh ternyata saya harus mulai ini dulu. Kemudian saya harus mengerti apa yang Bapak mau ini. 2, 3 sampai 4 ya. 2, 3. Kata Nikodemus kepadanya,
Yasa ini. Yesus menjawab, 1, 2, 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata, lihat saya, ini tubuh daging penuh dengan hawa nafsu. Darah yang mengalir, darah yang kena kutuk. Harus diperbarui supaya lu bisa lihat pemerintahan Bapa. Setuju, katakan amin. Supaya lu hidup dan tinggal bersama dengan Dia. Dengan tubuh yang sudah diperbarui. Makanya lu butuh lahir baru. Sudah bisa lu hanya cuma duduk datang ikut persekutuan, pergi ke gereja kamu masing-masing, habis itu kamu sudah bilang kamu lahir baru. Tidak bisa. Nanti ada punya cara lagi lebih dalam. Terus, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Demikianlah ia masuk. Terus, aku berkata kepadamu, lagi, titik. Apa yang dilahirkan dari daging yang penuh birahi ini tetap daging. Apa yang dilahirkan dari roh, roh itu bicara siapa? Bapa. Bapa itu Bapa segala roh. Dari dialah dia menciptakan semua roh. Setuju, katakan amin. Berarti bicara ini bicara siapa? Bicara tentang keberadaan Bapa kita. Setuju, katakan amin. Siapa yang tidak terlahir dari diriku, dia bukan siapa-siapa. Berarti kan ada yang lahir dari bukan dari dirinya Bapa, yaitu kehendak manusia, hawa nafsu tadi. Makanya teman-teman semua, makanya kenapa kau semua berubah, besok jatuh lagi, betul ke Sonde? Beta semua berhenti ini hari, atau beta berusaha untuk beta berhenti, besok buat lagi. Why? Kamu harus menyadari tubuh yang ada dalam kamu ini, darah yang mengalir dalam kamu ini, itu terbentuk dari keinginan laki-laki dan perempuan yang penuh birahi, yang penuh hawa nafsu, disertai dengan kutuk turunan, kutuk warisan dari Adam dan Hawa. Makanya lu butuh kelahiran kembali, supaya yang ada di dalam kamu sekarang ini bukan tubuh lagi yang penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan birahi, bukan lagi darah yang penuh dengan kutuk kakak. Ada amin? Butuh perjuangan. Bukan hanya cuma duduk datang begini kemudian langsung berubah. No. Iblis juga tidak akan tinggal diam. Bisa mengerti? Dia akan buat lu terus melahirkan dosa dalam lu sendiri. Karena upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah miliknya. Jadi hati-hati dengan hidup kamu. Terus kakak, ayat yang ke-7. 2, 3. Kamu kuat sedikit, ini bahasa ini yang saya tekankan dari tadi. Ini ayatnya yang saya pakai. 2, 3. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus. Kata garis bawahi kata harus. Wajib tidak? Kakak, semua kita punya mimpi mau pergi ke Firdaus. Semua mau mati di mana? Ya bahasa kita kan biasa surga. Firdaus, mau pergi ketemu Tuhan Yesus. Kasih sebelum menghayal. Mimpi kau tidak perbaiki kau punya tubuh, kau tidak berjuang untuk lahir kembali di dalam Bapa, percuma kak. Lu mau kegiatan pelayanan 1 juta pelayanan, lu semua gereja lu pelayanan habis. Sebentar hari Minggu di gereja ini, besok begini persekutuan ini, lu semua lu habis. Coba lihat sebelah kiri kanan, tidak menjamin bos. 1, 2, 3. Ya toh, kau yang bermain, dia pun tubuh masih penuh daging. Kedagingan, keinginan daging mata keangkuhan hidup, birahi hawa nafsu. Dia pun darah penuh kutuk. Mau du bermain musik kayak orang kelihatannya orang, saya diberkati dengan Anda main musik. Tetap kalau lu tidak lahir baru, karena apa yang dari daging tetap daging, tapi apa yang dari roh itu dari Bapa kita. Ada amin? Bisa nangkap sampai di sini? Harus apa teman? Oke, kita buka 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Yang wanita, Kolose 3. Baca ini sama-sama, 2, 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Titik dulu. Benih yang fana itu yang mana? Sperma laki-laki masuk ke sel telur perempuan. Itu benih yang fana. Yang penuh dengan birahi, yang penuh dengan hawa nafsu. Jadilah lahirlah kau, saya, lahir kita. Bisa ngerti? Jadi ketong nih, saya di satu sisi ketika saya renungkan, kasihan kita nih. Jadi akhirnya kita harus berjuang di muka bumi ini selama kita hidup.
Jadi kita hidup di bumi ini untuk berjuang supaya kita ada di posisi lahir baru. Jadi bukan sekedar hanya cuma makan, minum, tidur, ke gereja, habis itu kawin, habis itu punya anak, habis itu mati. Tidak ada begitu, bos. Anda sudah harus mengerti sekarang ini, pengertian sudah masuk ke kamu. Ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari mana? Benih yang fana. Tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu oleh sabda Bapa yang hidup, yaitu kehendak Bapa. Perkataannya Bapa, hukumnya Bapa, rindunya Bapa. Nah, sekarang bagaimana kamu lahir baru itu sudah dikasih tahu. Dengan cara yang sederhana sekali kakak. Sesuai kehendak Bapa. Kembali ke model awal. Sesuai dengan apa yang Bapa rindu. Kenapa kamu harus baca tadi di dalam Kolose. Kamu baca 1 Petrus ini, 1 perikop ini teman. Tujuan untuk apa? Kamu lihat dia punya cara di situ. Jangan kamu hidup seperti yang dulu. Jangan lagi kamu marah, benci, tersinggung, fitnah ada pada kamu. Artinya apa kakak? Untuk bisa lahir baru, kamu harus lahir oleh roh dan air. Kan kata Yohanes tadi. Seorang itu harus dilahirkan kembali, yaitu dilahirkan dari air dan roh. Sekarang saya tanya, air itu apa? Roh itu apa? Dua hal ini sumbernya satu, yaitu siapa? Jadi kalau bicara air, bicara siapa? Bicara roh, itu bicara Bapa. Bicara air, ya bicara Bapa. Karena dia air, sumber kehidupan. Dia roh, dia yang menciptakan segala roh. Setuju katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Berarti yang disebut dengan Tuhan Yesus bilang gini. Kamu harus dilahirkan kembali dengan roh dan air. Artinya kembali ke model awal. Yaitu dilahirkan sesuai dengan kehendak Bapa. Apa yang Bapa mau dari kamu? Jangan berzina. Jangan membunuh. Apa yang Bapa mau dari kamu? Jangan mendendam. Jangan memfitnah. Jangan kau punya hidup itu seperti dulu. Kamu pulang baca, itu PR buat kamu. Saya mau lahir baru, tapi saya harus hidup seperti ini. Saya sudah terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu langkah maju. Besok ada perjamuan di gereja, ikut dengan sungguh-sungguh. Bapak, saya terima ini tubuhmu. Masuk dalam hidup saya. Perbaharui tubuh daging saya ini. Mampukan saya untuk bisa hidup seturut dengan apa yang Bapak mau. Karena hanya dengan lahir baru, saya bisa kembali dan melihat Bapak. Ada amin? Lahir baru apa? Yaitu tidak terlahir. Itu lahir dengan benih ya Bapa. Bukan lahir dengan benih yang fana. Ayo berjuang. Setuju katakan amin. Dia bukan datang langsung kakak. Dulu Adam itu enak sekali. Sudah diciptakan sudah bagus-bagus. Dia masih model begitu. Kita kakak akan lebih dari Adam. Setuju katakan amin. Karena kita terlahir kembali oleh Bapa kita. Itu lewat sebuah perjuangan. Setuju katakan amin. Bukan dapat langsung tek. Bapa mengizinkan semua terjadi buat kamu. Supaya lu berjuang. Setuju katakan amin. Kenapa? Dia berjuang untuk bisa melahirkan pengampunan buat kamu. Dia berjuang supaya bisa menyediakan makanan yang benar-benar makanan buat kamu. Minuman yang benar-benar minuman buat kamu. Dan saya itu tubuhnya dan darahnya buat kamu. Makanya kalau kamu sudah diizinkan. Kan sudah banyak yang katekisasi sudah lewat toh. Sidi toh. Sudah diizinkan ikut perjamuan. Ikutlah dengan sungguh-sungguh. Bukan ikut yang setengah-setengah. Setuju katakan amin. Halo, bisa mengerti sekarang? Stop kau punya foto-foto ya. Stop foto itu kalau ada ayat Roma pasal 1 ini. Coba lihat sebelah kiri kan, bertobat kamu. Bikin malu saja. Hormati Bapak kita, setuju katakan amin. Hormati perjuangannya, setuju katakan amin. Jadi kalau orang minum anggurnya di sebelah berbunyi, wih keras. Lu sudah bertobat ya. Ini bukan kerasnya ini anggur. Tapi kerasnya perjuangan Bapak kita, harus bilang begitu. Banyak orang tidak suka bicara ini. Banyak kebatuan takut. Tapi ini yang benar yang Bapak mau supaya kamu tuh ngerti. Supaya kamu semua bisa pulang dengan selamat kepada Bapak kita. Setuju katakan amin. Ingat, komunitas ini tidak bisa selamatkan kamu. Saya juga tidak bisa menyelamatkan kamu. Gereja, agama tidak bisa menyelamatkan kita. Setuju katakan amin. Yang bisa menyelamatkan kita tuh iman kita dan perjuangan kita untuk bisa lahir baru. Ada di posisi yang Bapak inginkan dan kehendaki. Setuju katakan amin. Berjuang. Kolose pasal 3 kamu baca. 1 Petrus pasal yang ke-1 ini kamu baca. Pulang rumah itu renungkan kembali. Jadi untuk bisa lahir baru. Saya harus lahir sesuai dengan apa yang Bapak kehendaki. Apa yang Bapak kehendaki? Banyak tuh. Silakan praktek. Ayo berjuang. Saya tidak bisa berjuang. Tidak bisa kakak. Lihat saya yang terakhir. Kenapa pada malam itu dia pecahkan tubuhnya? Ini roti. Kamu tahu,
dia sedang berlawan dengan dia punya diri sendiri. Dia mau keluar dari ini ruangan dan pergi ke Taman Getsemani atau sonde. Kamu pikir malam itu bukan malam yang penuh dengan krusial. Malam penentuan itu bukan di Getsemani, bos. Tapi malam penentuannya itu ada di Last Supper. Karena keputusan terakhirnya ada di situ. Kalau di Getsemani itu part 1 untuk bisa ke Golgota. Tapi untuk memulai, itulah Supper. Dia pecahkan. Berarti dia sudah setuju dengan keputusan dia. Ada amin. Makanya dia keluar dengan sukacita, dengan kekuatan penuh. Pergi ke Getsemani. Keluar seperti darah. Orang datang, Bapak kita bukan bahasanya mengorbankan diri. Dia menyerahkan dia punya diri. Itu bahasa Alkitab. Dia menyerahkan diri. Mana dia? Ini. Dia serahkan. Tidak ada perlawanan, bos. Jadi teman-teman, dia saja supaya lupun tubuh ini bisa diperbaharui, supaya darahmu mengalir darahnya dia harus memberikan dia punya tubuh dan darah buat kau dan saya. Lewat apa? Lewat perjuangan, bos. Lewat penderitaannya, bos. Lewat salib. Satu ketika saya akan jelaskan salib sampai paku-pakunya ada berapa banyak. Saya akan jelaskan ke kamu kalau diizinkan Bapak saya. Sangat sakit hati sekali. Ngeri. Jadi hargai Bapak kita. Setuju, katakan amin. Makanya kamu lihat ketong di sini. Kenapa semua Bapak? Saya sangat mengerti siapa Bapak saya. Saya harus menghormati dia dengan menyapa dia dengan benar. Saya tahu nama Bapak saya siapa. Masa saya sudah tahu nama Bapak saya tidak menyapa dia dengan benar? Saya bukan anak kalau begitu. Karena saya anak, saya harus tahu menyapa Bapak saya dengan benar. Setuju, katakan amin. Kamu semua anak, kamu harus sapa dia dengan penuh hormat, penuh takut dan gentar sama dia. Setuju, katakan amin. Bukan Luffy di nama. Makanya dia bilang jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Kenapa? Dia mau kau menghormati namanya. Makanya dia mengajar kamu ketika dia di bumi. Dia berkata, sapa dia, Bapa kami. Supaya kamu tahu menghormati dia. Ada amin? Karena banyak orang di nama. Terang Yesus. Pinggir jalan, Yesus tolong. Coba lihat sebelah kiri kan. Lu pikir dia siapa? Orang tulis di nama saja Yesus huruf kecil semua. Tulis Bapak saja yang dalam Alkitab saja Bapak huruf kecil, B yang besar. Tidak ada penghargaan sedikit. Bapak huruf besar. Yesus huruf besar, harus Tuhan di situ tulis. Besar. Penghormatanmu kepada dia. Setuju, katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Ayo belajar takut dan gentar dan hormati penciptamu. 1, 2, 3. Amin semua. Sudah siap lahir baru? Ini bukan lahir batinnya tapi lahir baru. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kalau siap lahir baru, siap matikan semua keinginanmu. 1, 2, 3. Ya, jadi bukan rutinitas ya. Jadi bukan ritual agamawi. Bukan seremonial gerejawi atau agamawi. Oh, bukti lu sudah lahir baru, lu di sini. Oh, lu sudah bukti lahir baru, lu pindah dari gereja A ke gereja B. Dari gereja yang diam-diam menjadi gereja yang papuk tangan misalnya. Tidak ada. Coba lihat sebelah kiri kanan. Perpindahan gereja dari satu gereja ke gereja bukan membuktikan bahwa lu lahir baru. Itu membuktikan bahwa lu itu tidak setia. Saya rasa sini tidak ada Roh Kudus. Lu yang sudah ada Roh Kudus. Saya rasa saya tidak bertumbuh di ini gereja. Lu yang bermasalah. Ya, Ibu Pendeta, Bapak Pendeta umum firman atau bukan? Dia buka Alkitab atau tidak? Atau dia buka kitab Henok? Atau Barnabas? Ini Alkitab terjemahan baru semua di pesompo Alkitab, di handphone suci semua nih. Alkitab yang kamu bawa. Jadi ayo kasih tahu sebelah kiri kanan. Berjuang sampai pada level kembali pada posisi yang Bapak inginkan. Lewat proses lahir baru. Selamat berjuang, Bapak memberkati. Mari tundukkan kepala.